Selamat pagi keluarga Jakarta Live. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Jangan lupa tulis di kolom komentar, say hi untuk kita bisa tahu Anda mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita menyembah nama Tuhan. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one now our hearts adore. Jesus, we love you. Oh, how we all things have passed away. Your love has stayed the same. Your constant grace remain the cornerstone. Things that we thought were dead are breathing in life again. You cast your charm to shine on darkest night. For all that you've done, we will pour out our love. This will be our anthem song. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. The hopeless has found their hope. The orphans now have a home. All that was lost has found a place in you. You live all weary hand. You make us strong instead. You took this rags and made us beautiful. For all that you've done, we will pour out our love. This will be our anthem song.
Our hearts adore. Our hearts adore. Our affection, our devotion, put out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion, put out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion, put out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion, put out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion, put out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion, put out on the feet of Jesus. We love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Say, Jesus, Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Say, Jesus, Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Oh, oh, how we love you. Oh, how I adore you, Jesus. 'Cause you are worthy of all praise. 'Cause you are worthy of it all. Oh, how we love you, Jesus. Oh, how we love you. How we love you, Jesus. Oh, how adore you. You are everything I need. You are everything to me. 'Cause you are everything I need. Jesus, you are everything to me. 'Cause you are everything I need. 'Cause you are everything to me. Jesus, say our affection, our affection, our devotion, put out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion, put out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion, put out on the feet of, say, our affection.
affection, our devotion, pour out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion, pour out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion, pour out on the feet of Jesus. We love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Say Jesus, Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Only voice. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. They bow before your throne, and all the elders cast their crown before the Lamb of God and sing. And all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crown before the Lamb
For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Say, I exalt thee. I exalt thee. Oh, I exalt thee.
Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus, sebab Engkau yang bertahta di atas kerajaan-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, kami naikkan mazmur kami Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami. Kami mau berterima kasih padamu Yesus, sebab Engkau yang layak terima Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima semua pujian kami. Dan kami akan bernyanyi, kami akan memuliakan Engkau, kami akan mengagungkan Engkau, sebab Engkau yang layak. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas karunia-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan Yesus We are thankful, Lord Jesus, buat hari ini Tuhan. for today, Lord. Kami boleh memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. We can praise you and lift your name high, Lord. Ini penyembahan kami, ini pujian kami. This is our worship. This is our praise to you, Biar Lord. ini boleh berkenan di hadapan. May this be pleased in your heart. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami sembah. You are worthy to be worshipped, Lord. Kami bersyukur Tuhan. We are so thankful, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih. Thank you, Lord. Terima kasih. Thank you, Lord. Baik, gereja Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Okay, let us prepare our heart. Kita mau menerima akan perjamuan kudus, We will do Holy Communion, tubuh dan darah Tuhan Yesus buat kita semua. the body and the blood of Jesus Christ for all of us. Sebelumnya saya akan bacakan satu firman Tuhan. Before that, I will read for you the Word of God. Di Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Luke 22, verse 19 until 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, This is my body, given for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, This cup is new covenant in my blood, which is poured out for you. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, perbuatlah ini untuk mengingat akan Dia. Jesus said, Do this in remembrance of me. Ya, setiap kali kita melakukan ini, saya percaya iman kita semakin dikuatkan. Every time we do this, I believe that we strengthen our faith. Tubuh Tuhan Yesus dan darahnya yang sudah tercurah buat kita, itu yang menjamin akan keselamatan kita. The blood, His blood and His body have been poured out for us is seal the salvation for us. Dan dikatakan di firman itu, darah Tuhan Yesus adalah perjanjian yang baru buat kita semua. And it said here, this cup is the new covenant for
which is poured out for all of us. Ya, mungkin kita punya kehidupan lama yang tidak baik atau kehidupan lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita adalah menjadi baru di dalam Tuhan. Maybe we have a bad past in our life or something that we did wrong before, but the blood and the body of Jesus Christ already save us and give us an eternal life. Ya, mari kita angkat roti ini sebagai simbol dari tubuh Tuhan Yesus yang sudah terpecah buat kita. Let us lift up this body of Christ has been broken for all of us. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat tubuh-Mu yang sudah terpecah bagi kami, Tuhan. Lord Jesus, thank you for your broken body for us. Tubuh-Mu itu yang menebus akan setiap kami, Tuhan. Your body already give redemption for us, Lord. Menanggung setiap dosa kami, Tuhan. And you take the burden of all of our sin. Kami percaya kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, Tuhan. We believe that we are in you and you are in us, Lord. Dengan iman kami makan roti ini sebagai simbol dari tubuh-Mu, Tuhan Yesus. In faith, we will eat this bread as the symbol of your body. Dalam nama Yesus, mari kita makan dengan iman. In the name of Jesus, let's eat with faith. Mari kita angkat jus ini sebagai simbol dari darah Tuhan Yesus. Let us lift this juice as the symbol of the blood of Jesus Christ. Kita percaya bahwa darah Tuhan Yesus sudah menebus setiap dosa-dosa kita. We believe that the blood of Jesus already redeemed all of our sins. Darah ini yang menguduskan akan kehidupan kita. This blood already sanctify our life. Ini adalah perjanjian baru buat setiap kita. This is the new covenant for us. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Thank you, Lord Jesus, for your blood has been poured out for all of us. Ini yang menyelamatkan kehidupan kami, ini yang menjamin akan keselamatan kami. Your blood already have our salvation and our future. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Dengan iman mari kita minum jus ini sebagai simbol dari darah Tuhan Yesus. In faith, we will drink this juice as a symbol of the blood of Dalam Jesus nama Christ. Yesus. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam darah-Mu Tuhan. We believe there is power in your blood, oh Jesus. Ada kuasa di dalam darah itu Tuhan. There is power in that blood. Hari ini kita akan sama-sama berdoa buat setiap kita yang mungkin mengalami kelemahan tubuh atau sedang sakit. Today we will also pray for all of you that you may have sickness or weakness in your body. Kita percaya ada kuasa di dalam doa kita. We believe that there is power in our prayer. Mungkin ada dari keluarga yang sakit, kita bisa sama-sama doakan. Maybe you have family member that are sick like right now. Saudara bisa tumpangkan tangan di bagian yang sakit juga. You can lay your hands on them. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini Tuhan. Lord Jesus, we pray today, Lord. Kami berdoa untuk setiap saudara kami atau keluarga kami yang sedang sakit Tuhan. We pray for all of our brothers and sisters who may have sickness in their body right Atau now. mungkin sedang lemah Tuhan. Or maybe they feel weak right now, Kami Lord. berdoa, kami perkatakan ada kesembuhan hari ini Tuhan. We pray and we declare healing happens right now. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah akan berkata aku kuat, dan yang sakit akan berkata aku kuat, aku sembuh Tuhan. In the name of Jesus, we declare every person who weak say that I am strong, and everyone who say I am sick, I will heal in Jesus' name. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami percaya ada mujizat-Mu hari ini Tuhan. We believe your miracles happen today. Ada kesembuhan terjadi Tuhan. Healings happen.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami In the name berdoa of Tuhan. Jesus we pray. Amin. Amen. Baik, kita akan sama-sama siapkan hati kita. Kita berdoa untuk persembahan dan perpuluhan hari ini. Okay, let's prepare our heart. We will pray for our tithe and offering. Ya, saudara bisa berikan melalui transfer, melalui rekening yang ada. You can transfer to the bank account that we already provided. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaanmu dan berkat-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Thank you, Lord Jesus, for your help in our life. Kami berikan setiap persembahan kami, perpuluhan kami dengan sukacita Tuhan. We bring all of our tithe and offering with a grateful heart. Ini satu bentuk akan ketaatan kami, juga kami mengasihi Engkau Tuhan. This is the form of our obedience, and because we love you, Lord, Biar ini dipakai untuk pekerjaan kerajaan-Mu Tuhan. use this for your kingdom, Lord, Biar gereja-Mu diberkati Tuhan. and bless your church, Dan Lord, gereja-Mu juga menjadi berkat. and let your church become blessings. Terima kasih Tuhan. Thank you, Di Lord. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Baik, selamat datang buat semua yang mengikuti ibadah hari ini. Welcome to all of you who join our Sunday service today. Ya, sekali lagi saudara bisa tuliskan komentar di situ ya, sapa satu dengan yang lain. Yeah, we still encourage you to write something on the comments. Ya, kita bersyukur hari ini ya, kita menikmati akan penyembahan yang luar biasa. Yeah, we are so grateful because we experience an amazing worship time together. Ya, kita sangat appreciate dengan tim worship yang melayani kita hari ini. Yeah, we really appreciate our worship team who serve God today. Saya percaya saudara diberkati hari ini. I believe that all of you has been blessed today. Dan bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah hari ini juga selamat datang di Gereja Jakarta Live. If this is your first time joining us, welcome to Jakarta Live. Ya, saudara bisa hubungi di kolom komentar melalui admin yang ada ya. Yeah, you can reach us through the comments, and we have our admin team who will reaching out. Ya, kami Yeah, berharap kami bisa terhubung dengan saudara. We really hope that we can connect with you. Baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita, saudara bisa siapkan dengan catatan atau mungkin dengan yang lain, silakan. Yeah, we will listen to the word of God. Let's prepare our heart or do some other preparation. Ya, tapi sebelumnya kita akan melihat beberapa pengumuman dari gereja kita. But before that, let us see some of our announcements. Oke. Tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia. Berjalan sini sana, ku mencari sini sana, ku berputar sini sana, tiada yang seperti Dia. Tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia. Tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti
kami kembali lagi. We are back. Kita akan sama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. We will listen to the word of God. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. But before that, let us pray. Mari kita berdoa. Let us pray together. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Father God, in the name of Jesus, we are so grateful for this amazing day. Kami bersyukur kami bisa menyembah Engkau, kami bisa bersekutu meskipun melalui online Tuhan. We are so grateful that we still can worship you and have fellowship together even though through online, Lord. Kami percaya kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan di hidup kami Tuhan. We believe that your love never ending in our life. Kami mau mendengar akan firman-Mu Tuhan, kami minta Engkau yang mengurapi telinga, hati, dan pikiran kami. We will listen to your word, Lord. Please bless our ear, our heart, and our mind. Biar apa yang kami terima ini boleh bertumbuh di dalam hati kami dan berbuah Tuhan. So everything that we hear today will grow and also be fruitful. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Mari setiap kita yang siap diberkati Tuhan, kita katakan Let us say amin. amen. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan dari Yoel 1 ayat 2 sampai 4. I will read the word of God from Joel 1 verse 2 until 4. Ya, saya bacakan dalam bahasa Indonesia. I will read in bahasa Indonesia. Ya, Yoel 1 ayat 2 sampai 4. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Ayat 4, apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Ya, itu firman Tuhan dari Yoel. That's the word of God from the book of Joel. Ya, kita tahun ini bersama-sama di dalam gereja ini kita mempunyai tema memperbaiki dan memulihkan, ya, membangun dan memulihkan. Yeah, this year the theme of our church is the repairers and the restorers. Saya percaya ini tema yang Tuhan taruhkan di dalam hati setiap pemimpin di gereja ini. I believe that this is something that God puts in the leaders of this church. Dan kami juga berharap tema ini boleh terimpartasi buat setiap kita semua. And we hope that this theme will impart into your heart. Kita sebagai gereja, kita bersama-sama dibangun, kita dipulihkan. As church, let us together be restored and be repaired, Tapi be kita built. juga sebagai gereja, kita dipakai Tuhan untuk membangun dan memulihkan. And also as church, that God can use us to repair and restore others people's life. Ya, saya akan berikan judul akan firman hari ini, yaitu mendengar dan menceritakan. I will give the title of my sermon for today is to listen and to tell. Ya, saya berharap firman apa yang saya sampaikan itu boleh menjadi satu bekal buat setiap kita semakin dipakai Tuhan, kita membangun dan memulihkan. I hope that what I will share will become something that help you to become the repairers and the restorers. Ya, sedikit kisah dari kitab Yoel ini bahwa pada masa itu bangsa Israel karena ketidaktaatannya, karena ketidaksetiaannya, maka Tuhan mengirimkan belalang, ya, ke negeri mereka. A little background of this story, because of the disobedience of his people, the Israelites, God sent to them locusts. Ya, dikatakan ada belalang pelahap, belalang pengerit, dan ada 4 ya tadi dikatakan. Yeah, it said here, locust swarm, great locust, young locust, and other locusts. Ya, saya tidak tahu persis apa artinya belalang-belalang itu. I'm not really sure what makes all these locusts different. Tapi mungkin ini adalah tahapan pertumbuhan dari belalang, ya. But maybe this is like a
the level of growth of that locust. Jadi kita bisa bayangkan ada satu banyak tumbuhan yang itu dihabiskan belalang ya. Yang pertama dihabiskan belalang pengerip ya. Yeah, imagine that all the plants eaten by the locust. The first locust is locust swarm, Ya, kemudian dihabiskan belalang pindahan ya. and after that have eaten by the great locust, Ya, dan berikutnya dan seterusnya ya. and so on. Jadi kita bisa bayangkan bahwa itu mengakibatkan kelaparan yang luar biasa di bangsa Israel pada waktu itu ya. Yeah, of course, this make them experience poverty, hunger Ya, in the Israelites. karena semua tanaman, semua hasil panen itu dihabiskan oleh belalang. Because all the crops have been eaten by all the locusts. Ya, tapi firman Tuhan tadi di awal dikatakan dengarlah ini ya. But remember, God said at the beginning, hear this. Ya, saya nanti akan teruskan apa yang dimaksud dengan perkataan Tuhan ini ya, dengarlah ini itu. I will explain to you later about what God really mean when He said, hear this. Ya, tapi saya mau sampaikan sedikit hal bahwa di masa ini seringkali banyak orang Kristen ya, banyak orang tua Kristen yang mereka menjalani kehidupan yang baik sebagai orang Kristen. Mereka rajin ke gereja, mereka melayani dengan luar biasa ya. Yeah, nowadays a lot of parents, Christian parents, they are good parents. They go to church regularly. They serve God. Tapi anak-anak mereka tidak mengikuti akan kehidupan orang tuanya. But somehow their children don't follow their example. Ya, sepertinya orang tua membiarkan untuk anak-anaknya mempunyai kehidupannya sendiri ya. Seems like the parents just let their children do their own life. Ya, sejauh anak-anaknya tidak melakukan kejahatan yang luar biasa, mereka orang tua masih merasa damai saja ya. As long as their children not involved in crimes, they feels like, oh, it's still okay. Ya, mereka tidak mengajarkan anak-anaknya mengenai iman kepada Tuhan. They don't really teach their children about faith in God. Mereka tidak mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana ketaatan kepada Tuhan. They don't really teach their children about obeying God. Ya, tadi di awal saya berikan gambaran bagaimana mengenai bangsa Israel pada zaman Nabi Yoel ya. Yeah, I already gave you a little background about the Israelites in the year of Joel at that time. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana suatu bangsa mengalami kelaparan ya. Imagine one nation experience hunger. Tidak ada makanan di situ. They don't have any food at that time. Ya, mungkin tempat di mana kita tinggal, bangsa di mana kita hidup tidak sampai mengalami hal seperti itu ya saat ini. Yeah, maybe in the nation that we live right now never experience that way. Ya, ada beberapa jemaat kita yang berasal dari negara lain ya, seperti India, Jepang, atau Korea. We have some of our congregation come from India, Korea. Dan sebagian dari kita adalah di Indonesia. Yeah, most of us are Indonesian. Ya, kita tahu meskipun ada masih beberapa masyarakat yang mempunyai kehidupan yang kurang baik, tapi masih bisa dikatakan kita punya kehidupan yang cukup baik ya. Yeah, even though we can see that some people struggle in their life, but still we can say that our life is still in a good life. Ya, tapi saya percaya ada banyak hal yang Tuhan mau untuk kita sebagai gerejanya. Kita mengambil langkah untuk kita membangun, kita memulihkan akan orang-orang yang Tuhan taruh di bangsa ini. But I believe there's a lot more. There's a lot more that we can do to build and to restore others people's life.
Ya, saya percaya setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan yang Tuhan kirimkan dari bangsa lain ke gereja ini juga Tuhan punya satu rencana khusus ya buat setiap mereka. I believe that all the people that that God brings among us in our church, God have His plan, His great plan in their life. Ya, ada beberapa misionaris dari negara lain yang Tuhan tempatkan di gereja ini ya. We have some missionaries from another country that God put among us. Ya, meskipun mereka juga punya pelayanan sendiri, tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang besar. Even though they have their own ministry, but I believe that God has great plans in their life. Ya, ada banyak hal yang kita sebagai gereja Tuhan kita lakukan bagi bangsa ini untuk kita membangun dan memulihkan. There's a lot of things that we also can do for this nation to build and to restore life. Ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan kita sebagai gereja Tuhan untuk kita membangun dan memulihkan? So what can we do as the church of God to restore, to build others people's life? Ya, saya mau sampaikan dua hal dari apa yang sudah kita baca dari kitab Yoel tadi. I want to mention 2 points from what we just read from the book of Joel. Ya, yang pertama adalah mendengar ya. Number 1 is to hear. Saya bacakan di kitab Yoel 1 ayat 2 ya. I will read from Joel 1 verse 2. Ya, dikatakan, dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Ya. Hear this, you elders, listen, all who live in the land. Ya, ini yang pertama sangat jelas ya, dikhususkan, ditujukan kepada para tua-tua atau bisa juga orang tua ya. This is clearly specific for the elders, for the parents, Untuk para pemimpin ya, for the leaders, orang-orang yang Tuhan berikan kepercayaan sebagai pemimpin ya. people that God trust them as leaders. Ya, bisa pemimpin di perusahaan, pemimpin di keluarga ataupun pemimpin di gereja ya. Leaders at company, at your family, at church. Tapi firman itu juga ditujukan kepada seluruh orang, semua orang ya. But these words also given to all people. Karena dikatakan, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Because it said here, listen, all who live in the land. Jadi Tuhan meminta untuk setiap kita mendengarkan akan Dia. So God wants all of us to listen to Him. Ya, kita sangat perlu untuk mendengar suara Tuhan. We really need to listen to the Word of God, to the voice of God. Suara Tuhan itu tidak selalu suara yang bisa didengar ya. The voice of God is not always audible. Maksud saya adalah seperti suara saya seperti ini, adalah kan kita bisa dengar ya. What I mean by audible is just like my voice right now. You can hear my voice, right? Ya, suara Tuhan tidak selalu akan seperti itu. The voice of God not always be like that. Karena ada beberapa orang yang mempunyai pemahaman bahwa suara Tuhan itu harus terdengar. Because some people have this kind of understanding that if it's the voice of God, it has to be audible. Padahal Tuhan bisa berbicara melalui banyak hal ya. But God can speak to us through many things. Melalui peristiwa-peristiwa ataupun melalui mimpi bisa jadi ya. Through events, through dreams. Tapi yang paling sederhana adalah Tuhan berbicara melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. But God simply can speak to us through His words. Ya, melalui Word of God. firman-Nya kita bisa mendengar suara Tuhan atau kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Through His words, we can listen to His voice and we can understand His will. Ya, saya percaya kalau kita sebagai pribadi, kita sebagai gereja Tuhan, kita punya ketekunan membaca, merenungkan firman Tuhan. Saya percaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan buat setiap kita. I believe if as church we diligently to read our Bible, to read the Word of God, we will be able to understand
God's word and God's will. Ya, kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita, atas keluarga kita, atas tempat di mana kita bekerja, atau tempat di mana kita sekolah, bisa juga tempat di mana Tuhan tempatkan kita di bangsa ini. We will understand the will of God to our family, to our church, to our school, to our work, Ya. wherever we are. Di kitab Yoel tadi memang pesan Tuhan yang memerintahkan untuk mendengar adalah supaya mereka mendengarkan bahwa Israel pernah mengalami kejadian kelaparan yang begitu luar biasa ya. Yeah. From the book of Joel that we just read, we can see that God wants all the Israelites listen, hear, and remember that the Israelites experience hunger before. Ya, itu satu bentuk seperti peringatan ya atau seperti warning buat gereja Tuhan ya. It's like a warning for the church of God. Ya, sama ketika kita mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, kadangkala kita menerima akan peringatan dari Tuhan. Yeah, same like when we listen, we hear to the word of God. Sometimes it is a warning for us. Ya, tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita mengerti akan kehendak-Nya, maka kita bisa punya ketepatan untuk kita mulai bergerak, kita membangun, kita memulihkan setiap orang. When we hear to the word of God and then meditate to the word of God and then obey it, we will be able to become the repairers and the restorers. Ya, saya percaya Tuhan terus mengerjakan bagiannya untuk membangun dan memulihkan setiap kita. I believe God will do His part to repair and restore our life. Untuk kita dibangun, untuk kita dipulihkan itu bukan satu proses yang sekali jadi ya. To be restored and repaired, it's not like a one-time event. Tapi itu proses yang akan terus terjadi sepanjang kehidupan kita. It's a long process in our life. Untuk kita dibangun, kita semakin serupa dengan Kristus, kita dipulihkan, kita semakin serupa dengan Kristus ya. To be built, to be restored, to become more like Jesus. Tapi saya percaya ketika Tuhan sudah memulihkan kita, maka juga Tuhan taruhkan hati buat setiap kita untuk kita melayani orang lain. And if God already repair and restore our life, I believe that God also want us to become repairers and restorers of other people life. Ya, jadi saya mau memberikan poin kepada bahwa kita lebih kepada mendengarkan suara Tuhan ya melalui firman-Nya. So this is the point that I would like to emphasize to all of us is to listen to the word of God. Ya, saya mendengar beberapa dari kita ya sudah mulai tekun dengan membaca 1 pasal sehari, ada yang 2 pasal sehari, ada yang 3 pasal sehari. Itu hal yang luar biasa ya. Yeah, I hear that some of you already committed to read the Word of God. This is like 1 chapter a day, 2 chapter, even 3 chapters a day. That's amazing. Saya juga mendengar 1-2 keluarga, saya percaya lebih dari itu, mereka mulai membaca firman bersama-sama dengan anaknya. Itu juga luar biasa. I hear that 1-2 families already committed to read the Word of God every day with their children. That's also amazing. Ya, saya mendorong kita semua punya ketekunan yang sama untuk hal ini ya. I encourage that all of us has the same commitment to do these things. Ya, mungkin kita sedikit mungkin agak bosan gitu ya. Kenapa setiap kali firman disampaikan ada firman-Nya, ada seperti dorongan untuk kita selalu membaca firman ya. Maybe you feel bored because every time we preach, we always encourage you, read your Bible, read the Word of God. Karena kita percaya bahwa ini hal yang paling dasar buat kita semua. We did this because we believe that this is a very basic things that we really need. Bahkan setiap kali gembala kita ya, Bram selalu katakan kalau dia punya istilah
Alkitab sebelum sarapan begitu ya. Yeah, even our pastor, our senior pastor, Bram, he always said that Bible before breakfast. Ya, itu seperti luar biasa sekali ya. Yeah, that's something amazing. Dan sejujurnya saya juga mendorong diri saya sendiri untuk punya ketekunan akan hal ini. To be honest, me myself, I have to push myself to have the same diligently. Untuk punya ketekunan membaca, merenungkan firman Tuhan. Yeah, to be commit to read the Word of God. Dan saya percaya ini bukan hal yang mudah ya. I believe this is not an easy thing to do. Terdengarnya sederhana ya. Sounds simple, Tapi pada prakteknya kita harus mengalahkan akan kedagingan kita. but we have to fight our flesh every day. Ya, mengalahkan kemalasan kita, mengalahkan kesibukan kita ya. We have to fight our laziness, our busyness. Tapi saya percaya anugerahnya cukup buat kita. But Amin. I believe His grace is enough for us. Amen. Ya, itu yang pertama, kita mendengarkan akan Tuhan ya. Yeah, that's the first point, to hear the Word of God. Tapi yang pertama ini tidak cukup kita hanya mendengar Tuhan. But it's not enough just to listen to the Word of God. Lalu apa kalau kita sudah mendengar akan suara Tuhan atau kita tahu akan kehendak Tuhan untuk kita, untuk keluarga kita dan sebagainya? So what should we do after we listen to the Word of God for our life, for our family, for other things? Ya, kita perlu mengerjakan apa yang menjadi suara Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu tadi, untuk kita mulai bergerak, membangun dan memulihkan. We need to practice all the things that we already hear from the Word of God. Ya, saya sangat sangat appreciate buat beberapa dari kita ya. I really appreciate some of us. Ya, beberapa minggu lalu kita tahu musim hujan sangat panjang ya. Few weeks ago, we know that there's a heavy rains happen. Ya, hujan turun tidak berhenti beberapa hari. Yeah, for some days it's like a rain pour out. It just like never stop. Dan beberapa di tempat di sekitar kita ada yang banjir ya. And we know that some of areas in this place experience flood. Ya, dan beberapa dari kita ada yang inisiatif bergerak untuk membantu mereka. And some of us have like a action to help the people that the victim of the flood. Ya, mereka mengumpulkan atau menginformasikan kepada beberapa orang untuk mengumpulkan bantuan buat orang-orang yang terkena banjir. Yeah, they spread the news and then collect some donation to help that people. Ya, memang tidak semua kita bisa langsung ikut membantu mereka ke lapangan ya. Yeah, maybe not all of us can go to the field and help all the flood victims. Tapi yang saya tahu cukup banyak dari kita juga yang membantu ya, memberikan makanan dan lainnya, minuman juga, pakaian juga ya. But I know that a lot of us involve and give some food and other things. Itu satu tindakan kecil dari apa yang kita sudah kerjakan. Kita bergerak, membangun, memulihkan orang-orang di sekitar kita. It's like a small action that we can do to help other people around us. Dan saya juga mendengar Departemen Misi Gereja ini juga melakukan hal yang sama. And also I heard that our mission department did the same thing. Ya, karena di tempat di sekitar rumah belajar yang ada itu juga terkena banjir. Because in the area of our shelter house, they also impacted by the flood. Ya, jadi Departemen Misi kita yaitu ada Beber, ada Stella, mereka pergi ke sana memberikan bantuan ya. And our mission team, we have Beber and Stella and other people, they went there and gave some help.
Ada cukup banyak juga dari kita yang berkontribusi untuk hal itu. Yeah, a lot of us also involve and donate to this event. Itu luar biasa. That's amazing. Dan saya percaya Tuhan sudah berbicara kepada mereka dan mereka mendengar akan suara Tuhan. I believe these people, they listen to the word of God and they take action. Jadi tidak hanya mendengar, tapi juga mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. So they're not just listen, but they also do something. Baik, saya akan sampaikan hal yang kedua. And I will also want to share the next point. Bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, kita membangun dan memulihkan. How as the church of God, we can restore and repair. Ya, yang kedua adalah menceritakan. It is to tell. Saya akan bacakan di Yoel 1 ayat 3. Yeah, it's from Joel 1 verse 3. Dikatakan, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Ya. Jadi yang kedua adalah menceritakan dari generasi ke generasi. So the next point is to tell from one generation to the next generation. Saya percaya Tuhan itu tidak ingin membinasakan bangsa Israel, ya. I believe that God never intended to destroy the Israelites, Tapi Tuhan ingin mereka kembali kepada Dia. but God wants them to come back to Him. Dan Tuhan mengatakan, ceritakanlah apa yang sudah terjadi itu kepada anak-anakmu. Dan biarlah anak-anakmu menceritakan lagi kepada anak-anaknya. That's why God said, tell it to your children and let your children tell it to their children and their children to the next generation. Ya, karena Tuhan tidak hanya ingin dikenal oleh satu generasi saja. Because God doesn't want us just to know Him in just one generation. Tapi Tuhan rindu generasi berikutnya juga mengenal akan Dia, juga punya ketaatan akan Dia. But God also wants for the next generation can hear His voice and also obey His word. Ya, ini bisa berbicara mengenai pemuritan, ya. We can say that this is about discipleship. Ya, di dalam pemuritan kita akan belajar bagaimana mengenal pribadi Tuhan. Kita belajar bagaimana mengenal kebenaran di dalam Kristus. In discipleship, we can learn about the Word of God. We can learn about the truth of Jesus Christ. Dan kita juga belajar bagaimana mempunyai karakter seperti Kristus. And also we can learn together to have the character of Jesus Christ. Dan pemuritan tidak terbatas di gereja saja. And you know what? The discipleship is not just limited among the church, Tapi pemuritan juga perlu dilakukan di dalam keluarga. but also we need to do discipleship in our family. Ya, sebagai orang tua kita perlu untuk mengenalkan anak-anak kita ketaatan kepada Tuhan sejak dia kecil. As parents, we need to present the Word of God and obedience to the Word of God to our children early. Saya percaya kalau seseorang mengenal Tuhan, seseorang belajar taat kepada Tuhan mulai dari kecil, maka akan lebih mudah ketika dia bertumbuh dewasa, dia akan semakin taat dan kenal kepada Tuhan. I believe if someone already know about the Word of God earlier in his life, in their life, it will be easier for them to obey the Word of God. Ya, selain kita menceritakan apa yang mengenai ketaatan kepada Tuhan, ya, mengenai kita belajar mengenal kebenaran kepada Tuhan, tapi kita juga punya tanggung jawab kita memberitakan akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Yeah. We listen to the Word of God, we hear to the voice of God, but we also have responsibility to tell it to other people. Ya, saya bacakan di firman Tuhan ya di 1 Petrus 2 ayat 9. I will read for you from 1 Peter 1 Petrus 2 ayat 9 ya. 1 Peter 2 1
verse 9. Ya, dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of the darkness into His wonderful life. Ya, Tuhan rindu kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. God is longing for us to tell others about His mighty works. Keselamatan, karya keselamatan dari Tuhan Yesus adalah perbuatan Tuhan yang besar. The work of His salvation is His mighty works. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah perbuatan Tuhan yang besar. All the things that He has done at the cross is His mighty works. Dia rindu setiap orang mendengar akan hal itu. He wants everyone to hear these things. Dia juga rindu memakai setiap kita menjadi alatnya menyampaikan hal itu. And He wants all of us, His people, to tell others about this news. Kita punya tanggung jawab untuk kita menyampaikan akan ketaatan kepada Tuhan kepada generasi berikutnya. We have responsibility to tell about God to the next generation. Ya, setiap kita saat ini kita bertanggung jawab, punya ketaatan kepada Tuhan. All of us have responsibility to obey to God's word. Tapi kita juga punya tanggung jawab, kita menceritakan akan ketaatan yang kita miliki kepada generasi berikutnya. But we also have responsibility to tell to the next generation about our obedience to the word of God. Ya, saya akan bacakan satu firman terakhir ya. Ini firman yang menjadi tema kita tahun ini ya, supaya kita diingatkan kembali. And I will read to you another verse. It's our theme for this year to remind us all. Di Yesaya 58 ayat 12 ya. It's from Isaiah 58 verse 12. Ya, dikatakan engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Your people will rebuild the ancient ruins and will rise up the age-old foundations. You will be called repairer of the broken walls, restorer of streets with dwellings. Iya, saya percaya apa yang sudah saya sampaikan itu ada bagian dari kita mengambil tanggung jawab, kita membangun, kita memulihkan kehidupan orang lain. I believe from what we hear today, it's part of our responsibility to restore and to repair others people's life. Kita mendengar, kita mengetahui kehendak Tuhan atas kehidupan orang lain. We hear the voice of God, we know what He wants us to do to help other Iya, people, dan kita juga mengerjakan hal itu. and we do it. Tetapi yang kedua, kita menceritakan, kita memuridkan orang lain. But the next thing is to tell it to others, to share it to others. Saya percaya kalau kita melakukan dua hal itu, kita mengerjakan bagian kita, membangun dan memulihkan kehidupan orang lain. I believe if we do these 2 points, we are doing our part in restoring and repairing other people's life. Baik, saya sudah selesai. Mari kita sama-sama berdoa. Yeah, I am finished, and let us pray together. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari ini. Father God, in the name of Jesus, we are so grateful for today, Buat firman-Mu yang sudah disampaikan Tuhan. for your words that already given to us. Biar firman ini tidak hanya lewat dengan sia-sia. Lord, we don't want this word just goes by, Tapi biarlah firman ini tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. but let your words will be planted, grow, and be fruitful in our life. Tetapi juga firman ini mengubahkan kehidupan kami. And also, Lord, let these words change our life. Kami rindu Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan. We
we are longing to be used as your tools for other people, Lord, untuk membangun dan memulihkan kehidupan orang lain. to build and to restore others. Biar Engkau pakai gereja ini Tuhan, Use your church, Lord, membangun dan memulihkan kehidupan orang lain. to build and restore other people. Kami minta anugerah yang daripada-Mu, Roh Kudus. We are asking for your grace, Lord Jesus. Kami punya ketekunan membaca merenungkan firman-Mu. Give us, Lord Jesus, the heart who commit to the word, to read your word, God. Supaya kami mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. So we know what's your will in our life. Dan biar anugerah-Mu juga memampukan kami. Kami menceritakan akan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar Tuhan. And Lord, let your grace also strengthen us to tell the story of your greatness, Kami memberitakan akan karya keselamatan-Mu Tuhan. to share about your work of salvation, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Mari kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Let us receive the best blessings from God. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Thank you for today, Lord. Biar berkat-Mu tercurah buat setiap keluarga, setiap pribadi Tuhan. Let your blessings pour out to every single person, Lord. Mulai dari anak-anak sampai orang yang paling tua Tuhan. For every children, for every elders. Kau berkati setiap pendidikan, setiap pekerjaan, setiap usaha. Bless everyone who study, who work, who run their business. Biar anugerah dan perkenanan-Mu tercurah Tuhan. Let your grace and your help pour out into their life. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Biar kasih yang besar dari Bapa Let the great love of Father God dan anugerah dari Tuhan Yesus, and grace from Jesus Christ persekutuan dengan Roh Kudus, and the fellowship with the Holy Spirit melimpah buat kami semua Tuhan. abundant to all of us. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Baik, kita sudah selesai ibadah hari ini. Our Sunday service is finished. Ya, saya berharap saudara diberkati melalui pujian dan firman yang ada. I'm really hoping that all of you feel blessed by the worship, by the word of God. Ya, terus terhubung dengan yang lain ya, jaga kesehatan. Please be connected to other people and take care of your health. Ya, kalau saudara perlu pertolongan mungkin hubungi yang lain ya, hubungi pemimpin di live group ya. If you need some help, please do not hesitate to connect with others. Contact your leaders. Ya, kita akan bertemu lagi minggu depan. So see you again next week. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Halo sahabat KI, saat ini saya ingin membagikan kepada Anda tentang apa yang menjadi project yang sedang kami kerjakan saat ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa masih begitu banyak warga negara Indonesia yang kesulitan untuk mendapatkan akses bagi pendidikan dan kesehatan yang layak. Salah satunya adalah warga Dusun Usali, yaitu suku Alifuru, yang menjadi bagian dari Kepulauan Maluku. Ada sekitar 100 jiwa tinggal di dusun ini, termasuk 25 orang anak-anak. Baru tahun lalu mereka mendapatkan akses kepada listrik melalui sistem solar panel sederhana. Cukup sulit memang untuk mencapai lokasi ini. Dari kota Ambon kita harus naik mobil sekitar 1 jam ke daerah Liang, dan dari Liang ini harus naik kapal laut lagi sekitar 6 jam. Dari satu poin tersebut kita masih harus berjalan kaki sekitar 4 jam untuk mencapai wilayah ini. Jadi tidak heran jika sampai saat ini mereka masih seolah belum tersentuh oleh peradaban modern. Yang membuat kami sangat sedih adalah karena anak-anak di tempat ini tidak bersekolah. Sebab memang tidak ada sekolah di dusun ini. Untuk bersekolah, mereka harus pindah ke desa lain, artinya mereka harus terpisah dari keluarga mereka. Ketertinggalan di dalam pendidikan membuat mereka menjadi minder dan menutup diri terhadap dunia luar.
Saat ini kami sedang mengumpulkan bantuan untuk diberikan kepada anak-anak di Dusun Usali ini, yaitu berupa buku-buku, alat tulis, dan juga makanan. Mungkin Anda bertanya, apakah buku-buku dan alat tulis bisa efektif dan berguna? Tenang saja, karena ada satu orang yang selama ini sudah secara sukarela memberi diri untuk mengajar anak-anak di sana dengan seadanya. Jadi, buku-buku dan alat tulis pasti akan sangat berguna bagi mereka semua. Kami mengajak Anda untuk ambil bagian. Berapapun jumlah donasi Anda, sesuai dengan apa yang digerakkan oleh Tuhan di hati Anda saat ini. Mohon maaf, saat ini kami belum menerima segala bentuk bantuan dalam bentuk barang, sebab kami ingin memotong atau memangkas biaya logistik yang cukup mahal dari Jakarta ke kota Ambon. Semua makanan, buku-buku, dan alat tulis akan dibeli langsung di kota Ambon dan didistribusikan secara langsung ke Dusun Usali. Kami berharap ini menjadi suatu awal yang besar bagi warga di dusun ini. Saat ini kami sedang berdoa dan kami sedang mengupayakan untuk membangun satu buah PAUD di dusun ini. Dan kami berdoa, mereka juga akan segera menerima fasilitas-fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak untuk membantu mereka. Apakah Anda mau menjadi bagian dari proyek ini? Kami menunggu uluran tangan dan kasih Anda. Tuhan Yesus memberkati.